Oke, halo dulur dan kawan-kawan semuanya. Sekarang saya berada di mangrove jenuh. Ya Allah, adem banget ya unik ini. Buat teman-teman, dulur dan kawan-kawan yang ingin memulai dunia vlog dokumenter atau konten kreator atau tukang ke video dan bingung untuk memulainya bagaimana, apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang perlu disampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat datang di luar kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa cara untuk menjadi dokumenter dengan cara yang lebih simple. Yang pertama kita akan bahas soal terkait alat-alatnya. Nah, yang pertama pastinya kita membutuhkan alat tangkap gambar, yaitu kamera. Ya kali dokumenter gak ada kamera. Nah, dalam hal kamera ini, kalau kalian tidak memiliki kamera perangkat berat, kalian bisa menyiasatinya dengan menggunakan kamera handphone. Seperti saya gunakan ini, saya masih menggunakan kamera handphone Android lagi. Dan yang kedua, kalian memerlukan tripod sebagai stand kamera kalian. Nah, seperti halnya saya seperti yang saya pakai ini, saya menggunakan karimot tripod yang harganya under yang mana harganya nggak sampai 100.000 sudah dapat tripod. Yang penting ada stand untuk kamera kalian supaya tetap kayak gini. Terus yang ketiga, kalian membutuhkan mikrofon bila perlu. Ya perlu aja sih gitu. Contohnya kayak gini. Nggak nyampe 200, kalian udah dapat mikrofon seperti ini. Ya lumayan lah, meskipun suaranya nggak sejernih mikrofon yang dipakai youtuber lainnya itu. Yang penting ada suaranya dan jelas. Terus yang ke berapa tadi? Habis mikrofon. Terus yang keempat kalian butuh lighting atau pencahayaan gitu. Ya kalau soal itu gimana ya? Bisa sih ditolong gitu. Kalau soal lighting atau cahayaan, ya kalau butuh aja gitu nggak apa. Kalau perlu, itu adalah beberapa perangkat-perangkat yang simple untuk memulai kegiatan dokumenter kalian atau vlog dokumenter atau content creator atau youtuber atau apa namanya terserah, atau tukang ke video biasanya itu kayak gitu. Nah meskipun kayak gitu, ada beberapa area-area batasan yang terlarang untuk kalian dokumentasikan kecuali kalian mendapatkan izin ya. Yang pertama, dilarang mendokumentasikan kawasan atau gedung pemerintahan kecuali kalau kalian dapat izinnya, itu nggak boleh. Yang kedua itu adalah tempat ibadah, ya itu nggak boleh juga. Terus yang ketiga, pusat perbelanjaan atau pasar. Nah, itu ada beberapa tempat yang nggak boleh kalian dokumentasikan kecuali ada izin. Pernah dulu pas tahun 2021 saya iseng untuk menggiati kegiatan foto street di daerah pasar. Ujung-ujungnya saya dikejar oleh preman, dan itu jangan ditiru. Kalian harus izin terlebih dahulu. Nah, dalam hal dokumentasi ada baiknya kita memahami tentang etika-etikanya. Yang pertama yang pastinya itu adalah kevalidasian sumber atau kebenaran sumber. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber tersebut benar atau enggak? Kalian harus menggunakan rumus 5W1H. Ya, kalian udah paham lah kayak gitu. Dan apapun dari manapun informasinya, kita harus lebih hati-hati lagi untuk menyampaikan kayak gitu. Terus yang kedua tentang hak cipta. Nah ini cukup sakral nih,
karena banyak dari karena masya Allah ombaknya, karena masih banyak dari kita yang tiba-tiba mengambil video dari orang lain terus kita publish dalam ranah pribadi kita. Ya seenggaknya kalian izin dulu lah gitu ke si pemilik dokumen tadi. Terus yang ketiga itu privacy. Nah, ada beberapa hal yang dibatasi terkait privacy tadi. Contoh misal kita mau menginformasikan terkait korban-korban atau suatu kejadian yang merugikan banyak orang dan kita harus memprivasi nama-nama orang tersebut dengan inisial. Oh, ya sebenarnya kayak gitulah. Terus gimana cara kita menyampaikannya dan bagaimana cara kita bisa lancar untuk menyampaikan berita tersebut atau ingin menyampaikan informasi yang telah kita dapat. Ada salah satu cara yang dari dulu sampai sekarang saya gunakan, yaitu sebelum kita merekam, ada baiknya mencatat dulu poin-poin yang perlu poin-poin yang perlu dibahas dalam video. Contohnya sekarang, nih, saya masih mencatat beberapa hal. Kayak contohnya tadi peralatan, kamera, mikrofon, tripod, terus area terbatas gedung pemerintahan, tempat ibadah, satu perbelanjaan, terus ada etika-etikanya tadi. Saya catat dulu poin-poinnya, lalu saya sampaikan dengan bahasa yang saya bisa gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ragu-ragu dikarenakan cara bicara kalian di saat ngomong bahasa Indonesia medok, enggak apa-apa yo. Enggak apa-apa. Pede aja enggak apa. Yang penting kalian bisa menyampaikan poin-poin tadi dan menjelaskannya dengan sesuai apa yang kalian bisa dan sesuai dengan sumber-sumber yang telah kalian dapat. Tapi perlu kalian ingat, yang pasti harus terjaga kebenarannya ya. Itu. Yang penting kalian harus tetap bergerak. Harus ada perubahan dan harus ada eksistensi. Wow. Dan jadi pengangguran apapun kegiatannya, yang penting positif, lakuin, gak apa-apa. Terusin. Karena sesuai dengan yang sering saya bilang di beberapa forum, ada sebuah makalah dari Imam Syafi'i yang sudah saya gunakan dari pesantren sampai sekarang. Imam Syafi'i pernah bilang, inni ra'aitu kufal ma yusiduhu. Inni ra'aitu kufal ma. Ketika aku melihat genangan air yang merusak sekelilingnya. Genangan air yang merusak sekelilingnya itu adalah prinsip pengangguran, tidak berubah. Maka dari itu Imam Syafi'i melanjutkannya, Safir tajid iwadun amman tufarikuhu. Maka bersafirlah, berjalanlah, bertravelinglah, berhealinglah, bergeraklah. Apalagi? Ya intinya kalian harus berjalan. Tajid amman tufarikuhu. Maka kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Itu pasti terjadi dan pasti terjadi. Itu kira-kira tips and trik dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton. Dadah.